Tak ada seorang pun yang pernah melihat Allah. Allah Bapa dalam wujud ilahinya tak terlihat dan tak sanggup dilihat. Filipus berkata, "Tunjukkanlah Bapa itu kepada kami, dan itu sudah cukup bagi kami." Permohonan Filipus ini berangkat ketika Yesus mengatakan kepada Filipus, "Sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Bapakku, dan sekarang ini kamu telah mengenal Dia dan telah melihat Dia, melihat Bapa." Tidak hanya Filipus, tetapi sebagian besar dari pengikut Kristus di zaman itu juga memang tidak memahami Tritunggal di dalam keesaan dan esahnya keesaan Allah di dalam Tritunggal itu sendiri. Nanti kemudian oleh pewahyuan dan pengajaran, pewahyuan Roh Kudus dan pengajaran para rasul, hal itu kemudian mulai tersingkap atau terimani secara baik. Pun kendati tidak sempurna dalam pemahaman, orang mulai memahami hal itu minimal secara terstruktur, katakan. Kalau dulu memang sama sekali, bahkan di zaman Paulus ketika di Efesus orang tidak tahu apa itu Roh Kudus. Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, mungkin juga di zaman sekarang sebagai satu paralelisme, sebagai satu persamaan, ketika Yesus mengatakan, "Filipus, kau sudah sangat lama bersama-sama dengan saya, kau tidak kenal saya kah? Kau tidak kenal bahwa Bapa di dalam aku dan aku di dalam Bapa?" Mungkin di zaman sekarang juga ketika orang-orang Katolik yang tidak sedikit masih meragukan realis presensia dari Hosti Kudus. Apakah benar itu Allah? Apakah benar itu Yesus? Bahwa sebagai realis presensia dalam keyakinan iman, Yesus adalah sungguh-sungguh senyata-nyatanya hadir, bukan sekedar simbol, melainkan keberadaan yang nyata dan sesungguh-sungguhnya. Sehingga kalau masih ada orang juga berpikir kalau Hosti itu bisa bicara, dia akan mengatakan, "Sudah berapa kaleng kau habiskan Hosti Kudus? Masihkah kau ragu bahwa akulah ini?" Saudara-saudari yang terkasih, konsekrasi di dalam perayaan Ekaristi bukan karena perbuatan imam, tetapi pekerjaan Roh Kudus. Kalau tidak percaya, ini apa, gandum, air, apa dia punya campuran, setidak-tidaknya seperti tadi dikatakan dalam Injil, kau tidak percaya, minimal kau percaya akan pekerjaan itu. Tidak percaya dengan imamnya, minimal kau percaya akan pekerjaan Roh Kudus. Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, kita memohon dalam perayaan Ekaristi ini agar Allah Tritunggal Maha Kudus, Allah yang esa itu, senantiasa melakukan pekerjaan-pekerjaannya di dalam sakramen-sakramen gereja, khususnya sakramen Ekaristi sebagai tanda dan sarana keselamatan Allah di dalam hidup kita. Semoga demikian.